Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel YouTube saya, Guru Biasa. Saat ini saya akan membahas soal UP Matematika tahun 2020. Ini soalnya yang benar-benar keluar di tahun 2020. Maka daripada itu, khusus untuk Bapak Ibu Guru Retaker tahun sebelumnya, juga dengan angkatan 3, angkatan 4 tahun ini, dapat melihat pembahasan soal ini sebagai referensi belajar Bapak Ibu untuk menghadapi UP yang sebentar lagi. Saya berharap, saya doakan Bapak Ibu bisa lulus semuanya. Amin. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Bapak Ibu Guru agar kita boleh sama-sama belajar di channel ini. 3, 2, 1, go! Soal yang nomor 1, ini soal peluang tentang peluang suatu kejadian. Sebuah dadu dilemparkan 3 kali, peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 adalah. Nah, ini dia soal UP tahun 2020. Nah, ini kita jawab. Oke, nah kita tahu peluang itu adalah peluang suatu kejadian A. Ini adalah banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel, ya kan? Oke, nah di sini ruang sampelnya ini adalah sebuah dadu dilemparkan 3 kali, berarti ruang sampelnya ini NS-nya adalah 6 pangkat 3, begitu ya. Sementara untuk dia kejadiannya adalah muncul mata dadu berjumlah 5. Oke, berarti N5 begitu. Itu sama aja dengan 1, 1, 3. Nah, ini dia jumlah mata dadu yang berjumlah 5 begitu ya. Berarti ini sama aja dengan 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. 2 faktorial ini adalah 2 unsur yang sama, yaitu angka 1. Berarti 3 faktorial dibagi 2 faktorial itu adalah 3. Nah, kita cari lagi yang berjumlah 5. Berarti itu 1, 2, 2. Nah, ini jumlahnya 5. Berarti ini juga sama, 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial sama dengan 3 ya. Ini kita jumlahin. Berarti totalnya itu adalah 6. Nah, inilah dia banyaknya kejadian mata dadu yang berjumlah 5. Atau kita juga bisa menggunakan cara yang lain, begitu menggunakan rumus X kurang 1 kombinasi N kurang 1. Nah, ini pakai rumus ini cara yang kedua. Oke, X ini adalah dia kejadian mata dadu berjumlah 5 ya, ini X nya. Terus N-nya ini adalah dilemparkan sebanyak 3 kali. Oke, ini kita tinggal masukin aja. 5 kurang 1 itu 4. Kombinasi 3 dikurang 1 itu adalah 2. Oke. 4 kombinasi 2 itu adalah 4 faktorial. Dibagi dengan 2 faktorial kali 2 faktorial. Begitu ya. Ini kita buat 4 kali 3 kali 2 faktorial. Dibagi dengan 2 faktorial kali 2 faktorial. Ini kita coret saja, maka sisa 12 dibagi 2 itu adalah 6. Berarti ini sama ya. Nah, nih sama-sama 6. Berarti mereka jodoh. Sama. Berarti ini kita tinggal buat aja. NA-nya itu adalah 6 dibagi dengan NS-nya 6 pangkat 3. Berarti ini kita sederhanakan menjadi 1/6 pangkat 2 atau 36. Di sini 6 pangkat 2. Oke, jawabannya adalah A. Oke, berarti seperti inilah dia pembahasan untuk soal UP nomor 1. Soal nomor 2 ini tentang trigonometri aturan kosinus. Diketahui segitiga ABC dengan sisi A, B, dan C berturut-turut 5, 7, dan 8. Nilai sinus B adalah. Oke, ini kita gambar dulu. Saya buat segitiganya. Nah, ibaratnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini 5, 7, 8. 5 ini A, B, C. Berarti di sini A, ini B-nya,
sini C-nya. Oke, anggap seperti ini gambarnya jelek. Berarti kita menggunakan aturan kosinus. Berarti kosinus B, nah ini sudutnya. Kosinus B berarti sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang B kuadrat dibagi dengan 2 kali A kali C. Nah, seperti ini. Berarti ini tinggal buat aja kosinus B sama dengan A kuadrat itu 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurang 7 kuadrat dibagi dengan 2 dikali 5 kali 8. Jadi cara mengingatnya adalah ini, kosinus B adalah ini 5 kuadrat ya, sudut yang mengapit sudut B, begitu 5 kuadrat tambah 8 kuadrat dikurangi dengan 7 kuadrat dibagi dengan 2 kali sisi yang mengapitnya, seperti itu. Oke, ini berarti 25 ditambah dengan 64 dikurang 49 dibagi dengan 2 kali 5 kali 8. 25 tambah 64 kurang 49 berarti itu adalah 40, begitu, dibagi dengan 2 kali 5 kali 8. Nah, 5 kali 8 ini kan 40. Ini kita bisa sederhanakan. Maka dapatlah dia kosinus B-nya adalah setengah. Oke, sudah dapat kosinus B sama dengan setengah. Berarti B-nya ini adalah kosinus setengah, berarti 60 derajat. Oke, sudah dapat. Sudutnya adalah 60 derajat, berarti untuk mencari sinus B atau sinus 60 derajat itu sama aja dengan setengah akar. Oke. Berarti jawabannya adalah D. Nah, seperti itu. Nah, ini menggunakan aturan kosinus. Soal nomor 3 ini tentang limit fungsi trigonometri ya, ini caranya memfaktorkan atau dalil L'Hopital. Oke, soalnya seperti ini, diketahui fx sama dengan kosinus 2x dibagi dengan sin x dikurang cos x. Ini dengan syarat x-nya lebih besar sama dengan 0 sampai 2pi. Nilai dari limit x mendekati pi per 4 dari fx adalah. Nah, cara yang pertama kita akan menggunakan memfaktorkan. Nah, cara memfaktorkan berarti kita harus tahu dulu kosinus 2x itu sama aja dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Nah, berarti kita akan cari limit x mendekati pi per 4 dari fx ini, fx-nya, cos 2x-nya rubah menjadi cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x dibagi dengan sin x dikurangi dengan cos x. Oke, berarti ini kita bisa buat. Nah, ini kita bisa faktorkan begitu ya. Ya, a kuadrat dikurang b kuadrat itu kan sama aja dengan a tambah b dikali dengan a kurang b. Begini. Berarti ini sama aja dengan kosinus x tambah sinus x dikali dengan kosinus x dikurang sin x dibagi dengan, nah ini kita buat menjadi negatif cos x dikurang sin x. Nah, coret yang sama. Nah, ini yang samanya kita eliminasi, dapatlah dia ini sama dengan limit x mendekati pi per 4 sisanya negatif cos x tambah sin x. Udah, tinggal masukin x nya sama dengan pi per 4 berarti sama dengan negatif kosinus pi per 4 itu adalah setengah akar 2 begitu. Nah, ini juga sama setengah akar 2. Oke, setengah akar 2 tambah setengah akar 2 itu akar 2, berarti jawabannya negatif akar 2. Nah, begini cara untuk memfaktorkan. Nah, kita akan mencari menggunakan dalil L'Hopital. Nah,
kita tahu dalil Hospital ini adalah dia turunan ya. Oke. Nah, kita menggunakan konsep turunan. Jadi limit X mendekati pi per 4 ini sama aja dengan turunan dari cos 2X. Turunan dari cos 2X itu adalah negatif 2 sin 2X. Dibagi dengan, nah ini turunan dari sinus itu cos X. Turunan dari cos X itu negatif sin, berarti jadi tambah sin X. Nah, begini. Udah, ini kita tinggal masukin saja pi per 4-nya ke sini. Berarti negatif 2 dikali dengan sinus 2x2 kali pi per 4, berarti pi per 2 sinus pi per 2. Pi per 2 itu 90 derajat. Sinus 90 derajat itu adalah sama aja dengan 1, begitu ya. Dibagi dengan, nah ini cos X, cos pi per 4, ini setengah akar 2, ditambah, ini juga sama, setengah akar 2. Oke, ini kita tinggal eksekusi saja, berarti ini sama dengan negatif 2 dibagi dengan akar 2. Nah, ini kita rasionalkan, akar 2 per akar 2, berarti sama aja dengan negatif 2 per 2 akar 2. Nah, ini sama dengan negatif akar 2. Sama ya, Bapak Ibu. Di sini sama. Ini jodoh. Oke, berarti jawabannya adalah negatif akar 2. Soal nomor 4 adalah tentang teori bilangan. Nah, kita akan menggunakan metode Floor untuk menjawab nomor 4. Bilangan antara 400 sampai 650 yang habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 12 adalah. Nah, ini kita jawab. Oke, nah metode Floor artinya kita akan dia bagi dengan pembulatan ke bawah. Oke, bilangan yang habis dibagi 4, habis dibagi 4. Oke, nah ini yang habis dibagi 4, 650 dibagi dengan 4 itu sama aja dengan 162, sekian. Jadi kita bulatkan ke 162 saja. Berikutnya 400 dibagi 4. Ini sama aja dengan 100 ya. Berarti ini kita kurangkan. Ini menjadi 62. Oke. Berarti ada 62 bilangan yang habis dibagi 4 antara 400 sampai dengan 650. Berikutnya kita perlu cari KPK dari 4 dan 12. Nah, ini KPK-nya adalah 12 habis dibagi 12. Nah, ini adalah 650 dibagi dengan 12, ini sama dengan 54, sekian. Oke, kita bulatkan ke sini aja. Berikutnya 400 dibagi dengan 12, ini sama aja dengan 33, sekian. Oke, ini kita tinggal kurangin saja. 54 dikurang 33 berarti ini 21. Oke, jadi bilangan antara 400 sampai 650 yang habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 12. Nah, kita tinggal kurangin aja. 62 dikurangi dengan 21. Berarti ini sama aja dengan 41. Nah, jawabannya lanjut. Nah, seperti itu. Cara yang paling cepatnya. Soal yang kelima tentang logika matematika penarikan kesimpulan. Premis 1, jika cuaca panas maka Lesti memakai payung. Premis 2, jika Lesti pergi ke kota maka Lesti tidak memakai payung. Premis ketiga, cuaca panas. Kesimpulannya adalah, oke, ini kita buat dulu. Jika cuaca panas, ini kita misalkan adalah P, maka Lesti memakai payung. Ini kita misalkan Q.
Jika Lesti tidak pergi ke kota, ini kita misalkan R, negasi R, ya. Terus Lesti tidak memakai payung. Ini berarti kalau memakai payung Q, tidak memakai payung berarti dia negasi Q. Terus cuaca panas. Cuaca panas berarti sama dengan P. Oke, kita buat secara simbol. Premis 1 itu adalah jika P maka Q. Premis 2 itu sama aja dengan negasi R maka negasi Q. Premis 3 itu sama aja dengan P. Oke. Nah, cara yang pertama yang bisa kita gunakan adalah kita ambil dulu kesimpulan antara premis 1 dengan premis 2. Premis 1 P maka Q. Premis 2 nah negasi R maka negasi Q. Nah, kita akan menggunakan konsep kontraposisi ya. Jika negasi P, saya buat di sini, negasi R maka negasi Q ini akan ekuivalen dengan Q maka R. Nah, ini disebut kontraposisi. Tinggal dibalik aja, Q maka R. Jadi hilang ini negasinya ya. Negasinya hilang jadi Q maka R. Oke, ini menjadi Q maka R. Nah, ini kita ambil kesimpulan. Kesimpulan dari sini adalah, nah ini modus silogisme ya. Ini Q-nya sama seperti ini, berarti kita tinggal bisa ambil P maka R. Oke, berikutnya kita gabungkan dengan premis 3 adalah P. Oke, berarti kesimpulannya adalah ini adalah modus ponen ya. Jika P-nya sama tinggal ambil R-nya saja. Oke, berarti R-nya adalah jika Lesti tidak pergi ke kota, ini negasi R. Berarti R-nya pergi ke kota. Jawabannya adalah A. Oke, begitu. Nah, saya akan menggunakan cara yang kedua. Cara 2 adalah, nah ini premis satunya saya ambil jika P maka Q. Nah, premis 3-nya saya ambil juga. Jadi saya ambil premis 1 dengan premis 3. Nah, ini modus ponen ya, sama P-nya maka kesimpulannya adalah Q. Oke, begitu. Terus berikutnya kita gabungkan dengan premis yang kedua. Premis yang kedua kita mulai dari negasi R maka negasi Q. Terus premis yang ininya, kesimpulannya yang tadi adalah Q, begitu ya. Nah, ini kita ambil kesimpulan lagi. Jika Q maka negasi Q, sementara di sini Q, berarti di sini adalah R, begitu ya. Nah, begitu saja. Oke, berarti sama nih jawabannya nih. Oke, sama. Berarti jawabannya adalah A. Oke, seperti itu. Sampai di sini Bapak Ibu pembahasan 5 soal UP tahun 2020. Nanti kita akan bahas di video berikutnya soal-soal UP tahun 2020 persiapan Bapak Ibu untuk menghadapi UP tahun 2021. Sudah sebentar lagi ya, Oktober. Ini sebagai referensi buat Bapak Ibu agar boleh nanti lebih jos lagi menghadapi UP tahun ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.